Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah tercurah kepada kita semua. Saat dunia makin gelap, Al-Quran datang sebagai obat, cahaya, dan pemenang kebenaran. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 80-82. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah. Di tengah kehidupan yang penuh kegelisahan, persaingan, fitnah, dan tekanan hidup, Allah memberikan tuntunan yang sangat indah melalui surat Al-Isra ayat 80-82. Ayat ini bukan hanya untuk dibaca, tetapi menjadi pegangan hidup. Bagaimana memulai hidup dengan benar, bagaimana menghadapi kebatilan, dan bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai obat hati. Hari ini manusia semakin maju dalam teknologi, tetapi banyak hati kehilangan ketenangan. Rumah semakin mewah, tetapi hati semakin gelisah. Informasi semakin cepat, tetapi kebohongan juga semakin menyebar. Dalam keadaan seperti itulah Al-Quran hadir sebagai cahaya kehidupan. Ayat 80. Doa memohon jalan hidup yang benar. Allah berfirman, "Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar." Ayat ini adalah doa yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad. Menurut para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir, ayat ini berkaitan dengan hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Nabi memohon agar keluarnya dari Makkah dan masuknya ke Madinah berada dalam perlindungan Allah. Namun para ulama menjelaskan bahwa maknanya lebih luas. Doa ini cocok dibaca dalam seluruh urusan kehidupan. Masuk kerja, memulai usaha, memasuki rumah tangga, bahkan ketika memasuki usia tua. Kita diajarkan bukan hanya meminta keberhasilan, tetapi meminta keberkahan dan kejujuran dalam perjalanan hidup. Kata mudkhala sidkin berarti masuk dengan benar, jujur, bersih, dan diridhai Allah. Sedangkan mukhraj sidkin berarti keluar dengan mulia dan tanpa meninggalkan dosa. Betapa banyak orang berhasil masuk jabatan tetapi keluar dengan kehinaan. Banyak orang kaya tetapi hartanya penuh masalah. Banyak orang terkenal tetapi hidupnya tidak tenang. Karena itu Islam mengajarkan bukan sekadar sukses tetapi sukses yang halal dan berkah. Pendapat ulama Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini mengandung adab seorang mukmin. Selalu meminta pertolongan Allah dalam setiap perpindahan keadaan hidup. Karena manusia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Hadis Nabi Rasulullah bersabda, "Barang siapa membiasakan istighfar, Allah akan memberi jalan keluar dari setiap kesusahan dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini mengajarkan bahwa pertolongan Allah adalah sumber kekuatan hidup. Ayat 81, kebenaran pasti menang. Allah berfirman, "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap." Ayat ini sangat terkenal. Ketika Fatu Makkah, Rasulullah menghancurkan berhala di sekitar Ka'bah sambil membaca ayat ini. Hadis riwayat Imam Bukhari menjelaskan bahwa Nabi menusuk berhala-berhala itu dengan tongkat beliau sambil membaca, "Ja al-haqqu wa zahaqal batil." Maknanya sangat dalam. Kebatilan mungkin terlihat kuat, kebohongan mungkin viral, kezaliman mungkin berkuasa, fitnah mungkin menyebar di mana-mana, tetapi semua itu tidak akan bertahan lama. Karena yang batil itu rapuh. Pelajaran kehidupan. Kadang orang jujur kalah sementara, kadang orang baik difitnah, kadang orang curang tampak menang. Tetapi ayat ini mengajarkan, jangan putus asa membela kebenaran, sebab kemenangan sejati bukan hanya soal dunia, tetapi ridha Allah. Pendapat ulama Said Qutb mengatakan, kebenaran memiliki kekuatan karena berasal dari Allah, sedangkan kebatilan meski besar tetap akan runtuh. Ayat 82 Al-Quran sebagai obat dan rahmat Allah berfirman, "Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Inilah kemuliaan Al-Quran. Bukan hanya kitab untuk dibaca ketika ada acara, tetapi obat kehidupan. Al-Quran, obat hati. Hari ini banyak orang cemas, gelisah, mudah marah, iri hati, bahkan merasa hidup kosong. Teknologi maju, tetapi hati manusia sering tidak tenang. Allah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah syifa, artinya obat. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Quran menyembuhkan penyakit hati seperti kesombongan, dengki, cinta dunia berlebihan, dan keraguan terhadap Allah. Hadis Nabi Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya." Hadis riwayat Bukhari, karena Al-Quran bukan hanya menambah ilmu, tetapi juga memperbaiki jiwa. Mengapa ada orang membaca Al-Quran tetapi hatinya tidak berubah? Allah melanjutkan,
Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang zalim selain kerugian. Artinya, kalau hati keras, maka nasihat sehebat apapun sulit masuk. Seperti hujan, tanah subur menumbuhkan tanaman, tanah tandus tetap kering. Maka yang perlu dibersihkan bukan hanya lisan yang membaca Al-Quran, tetapi juga hati yang menerima Al-Quran. Pelajaran besar dari ayat 80-82. Pertama, awali hidup dengan doa. Jangan hanya mengandalkan kemampuan diri. Kedua, jadilah orang jujur, karena keberkahan hidup lahir dari kejujuran. Ketiga, jangan takut membela kebenaran, walau kadang harus sendirian. Keempat, dekatlah dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah obat hati. Kelima, kebatilan pasti runtuh, walau tampak kuat sementara. Penutup saudara-saudaraku. Ayat 80-82. Surat Al-Isra mengajarkan 3 kekuatan hidup. Doa, keyakinan pada kebenaran, dan kedekatan kepada Al-Quran. Jika manusia dekat dengan Allah, maka hatinya akan lebih tenang menghadapi kehidupan. Dan ketika dunia penuh kegaduhan, Al-Quran tetap menjadi cahaya dan penuntun. Refleksi. Mari kita bertanya kepada diri sendiri. Sudah berapa lama Al-Quran hanya menjadi pajangan di rumah kita? Sudah berapa kali kita lebih sibuk membaca berita daripada membaca ayat Allah? Mengapa hati sering gelisah padahal obatnya ada begitu dekat? Mungkin masalah terbesar manusia hari ini bukan kurang harta, tetapi kurang dekat dengan Al-Quran. Ketika hidup terasa berat, jangan hanya mencari hiburan dunia. Dekatlah kepada Allah, bukalah Al-Quran, bacalah perlahan, renungkan maknanya. Karena boleh jadi, yang lelah bukan tubuh kita, tetapi jiwa kita yang terlalu jauh dari cahaya Allah. Ketika manusia mencari ketenangan kemana-mana tetapi tidak menemukannya, seringkali jawabannya sudah ada di rumahnya sendiri. Al-Quran yang jarang dibaca dan direnungkan. Hadirin yang dirahmati Allah, melalui surat Al-Isra 80-82, kita belajar bahwa hidup ini tidak cukup hanya dengan kekuatan akal dan usaha semata. Manusia memerlukan petunjuk Allah agar langkah hidupnya benar, memerlukan keberanian untuk membela kebenaran, dan memerlukan Al-Quran sebagai penawar hati. Hari ini dunia boleh gaduh oleh fitnah, kebencian, dan kebohongan. Tetapi orang yang dekat dengan Al-Quran akan memiliki cahaya dalam hidupnya. Ketika manusia lain mudah putus asa, seorang mukmin tetap memiliki harapan, karena bersama Allah tidak ada jalan yang benar-benar tertutup. Maka jangan biarkan rumah kita sepi dari bacaan Al-Quran. Jangan biarkan hati kita jauh dari ayat-ayat Allah. Karena boleh jadi, ketenangan yang selama ini kita cari bukan berada di dunia yang ramai, tetapi ada di sajadah, doa, dan kedekatan kepada Al-Quran. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang jujur dalam kehidupan, kuat membela kebenaran, dan istiqamah mencintai Al-Quran sampai akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagaimana engkau telah melimpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Dan limpahkanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana engkau telah melimpahkan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.